Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ra'al ummatal muhammadiyyata ila yaumil qiyamah wa ja'ala ulama'aha warathatal anbiya'i ila yaumin nahdah wa rabata bainahuma binuri syamsi wal adalati kasyamsi wa duhaha wal layli idha jallaha musalliyan ala nabiyil mustafa wa ala alihi al mustakmilina syarafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa wa ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati seluruh guru-guru kita, para ulama, kiai habaib, terkhusus guru kita Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf yang sangat luar biasa. Juga saya secara pribadi mendoakan, sebetulnya tak banyak orang tahu bahwa bulan ini beliau sudah 57 tahun, 16 Februari. 2 hari lalu baru milad nih. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk memimpin NU menuju NU yang berperadaban. Yang kita hormati Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang saya amati berbulan-bulan ke belakang sudah sering keluar masuk pesantren. Boleh jadi nanti besok jadi Gus Zulhas ini. Hari ini sudah pakai sarung. Kalau tadi Gus Yahya menyebutkan partai akan NU, tapi kalau dilihat statistiknya beberapa tempat, sebagian sudah berkata partai anak Nahdiyin, katanya Pak. Para pembicara yang saya hormati, Mas Ulil, ini waktu mau disusun simposium, beliau sampaikan Twitter heboh karena akan mempertemukan saya, Ustadz Adi Hidayat, dengan Ulil Absar Abdallah. Luar biasa pemikiran beliau. Para pemateri yang lain hadir di kesempatan kali ini, Prof. Hilman, Ahmad Najib, Prof. Ais, dan seluruh hadirin. Pak Zul sebetulnya minta saya tidak untuk mewakili Muhammadiyah secara spesifik, tapi memang beliau melihat yang paling dekat di Muhammadiyah nasabnya ke NU itu saya. Jadi kalau Gus Yahya dulu seringkali berkhidmat dan menemani guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Gus Dur itu punya sahabat di Banten namanya Kiai Haji Hafid Uthman. Nah, itu adalah kakak ibu saya. Itu Pak D saya. Jadi kecil itu kami juga sudah sering dibawa kalau ke MUI bertemu Kiai Sahal yang sangat saya kagumi dengan ketawaduannya, ilmu fikihnya yang luar biasa. Yang kelak dengan kekaguman itu, ternyata saya menikah dengan Putri Asti Lasem Rembang yang ibunya satu susuan dengan Kiai Sahal ke atasnya. Jadi Siti Aisyah, Siti Asyah ibunya. Jadi saya ke keluarganya Gus Koyum, ke Gus Baha, kalau ditelusuri nyambung dari istri itu biradha'ah. Karena itu Gus Koyum manggil saya Ade. Kalau kami teleponan tuh selalu bilang De Adi, apa kabar gitu. Ya. Jadi hari ini saya sangat terharu, luar biasa. Dan insya Allah Gus Yahya, saya itu hatam Yalal Watan itu hatam saya. Ayah saya itu Ustadz di NU di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Jadi itu yang menjadikan saya, kalau saya mengajar dan sebagainya, saya buka, saya kupas. Karena apa yang tadi diharapkan Gus Yahya itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dari yang kecil-kecil dulu di dalamnya. Kalau beliau memulai dengan 1928 dengan gagasan besarnya, maka saya akan turunkan sedikit spektrumnya dengan nilai terkecilnya.
Saya mundur ke 1905, 23 tahun sebelumnya, bertempat di Tanah Abang sekarang, tepatnya 17 April 1905, 13 Jumadal Akhirah 1323. Kita bersepakat bahwa di satu titik yang telah tadi banyak diulas, Indonesia ini bukan negara agama, tapi spirit menjalani kebangsaannya diisi dengan spirit agama. Dan justru dengan nilai spirit itulah yang paling cepat melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kelak bahkan bukan hanya kalimat takbirnya, kalimat iman dan takwanya pun yang bagian dari kosakata keagamaan itu banyak muncul di konfigurasi undang-undang kita. Maka 5 orang habaib disertai dengan beberapa tokoh datang, baik dari Kauman Yogyakarta yang bernama Muhammad Darwish, kelak dikoordinasikan ke Jombang yang dikenal dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yang ketika saya riset pun ternyata dua-duanya bertemu di satu nasab. Walaupun yang satu, ini saya nggak tahu nih, yang NU pun hafal apa enggak ini deh. Jadi kalau kita buka sekarang ada Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari yang mengumpulkan 19 kitab itu. Yang pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Saya mengajarkan kitab itu di Masjid Al-Azhar Jakapermain. Besoknya mau ngajar, malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya izin mau ngajar kitab ini. Di mimpi, Pak. Beliau lihat saya lalu tersenyum. Saya anggap itu ijazah, walaupun mungkin beliau bertanya, iki kok piye orang Muhammadiyah ngajar kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Tapi yang paling menarik di kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini banyak saya riset. Sebelum masuk kedua ini, maka dijelaskan yang saya baca ada nasab. Huwa Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim Al-Ma'ruf bi Pangeran Benawa bin Abdurrahman Al-Mulaqab bi Joko Tingkir ay Sultan Hadiwijaya bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Abdullah Walid Raden Ainul Yakin Al-Ma'ruf bi Maulana Ishaq, yang dikenal dengan bapaknya Sunan Giri. Di Maulana Ishaq, ternyata ketika saya lihat nasabnya Muhammad Darwish yang sejak muda belajar di Kiai Haji Soleh Darat dengan Syekh Hashim dan berangkat ke Mekah, pulang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, ditemukan nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jurukapindo bin Kiai Gerbek 1 bin Kiai Gerbek 2. Gerbek 2 itu yang bikin apam la kuwata, yang buyutnya Pak Erlangga Hartarto itu, yang di Klaten itu. Nyambung ke atasnya ketemu di Azmatkan. Azmatkan itu nyambung dari Maulana Ishaq. Baru nanti ke atasnya Zainal Abidin, ke Al-Husain, ke Al-Hasan, ke Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Jadi ormas besar yang nyambung nasabnya ke Nabi Adam itu 2. 1 NU, 2 Muhammadiyah. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian berwujud ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nilai-nilai keagamaannya dituangkan dalam undang-undang. Kita sejak pembukaan preambul itu, kalimat pertamanya yang muncul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi memang keinginan luhur itu sudah banyak, tapi karena berkat dan rahmat Allahnya belum turun seketika, belum dapat kemerdekaan. Kapan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu turun? Ternyata ketika semua stakeholder ulamanya itu bisa duduk, dan kejeniusan mereka yang sangat luar biasa, bukan hanya pakar di bidang agama,
tapi juga pakar di bidang tata negara, konstitusi. Itu Mbah Hashim tuh, itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Bu. Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Saya sayangkan anak-anak kita sekarang kalau ngaji hadis, hafal 1, hafal 2, hafal 3, selesai. Dulu orang mengaji, kurikulumnya diterapkan dalam kehidupan karena tidak disusun kitab hadis ini, kecuali berurutan secara tematik yang membentuk kurikulum kehidupan. Imam Al-Bukhari 97 topik, menyebut kitabnya dengan Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kitab saya isinya tematik komprehensif, 97 topik, berisi panduan dari Nabi, dari kesehariannya sampai tuntunan berkehidupan. Imam Muslim membuat 54 topik, diberi nama dengan sama Al-Jami'. Dan di topik ke-33 itu didapatkan Kitabul Imarah, kitab kelola tata negara. Itu hatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam, mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali, bagaimana sejarahnya? Ustadz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu. Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum, dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu. Karena problemnya begini, saya punya murid di Tripoli, saya minta mengajar ke Madura. Ditanya ke Madura, berapa jumlah umat Islamnya di sini? Dijawab di sana, alhamdulillah Pak, di sini 95% Islam. Sisanya apa? Muhammadiyah. Jadi rupanya Gus Yahya, di sebagian tempat di Madura itu NU itu sudah agama gitu. 2010, Prof. Hilman, saya tugas di Mekah. Begitu saya tugas, mau masuk waktu Isya, sedang mau sholat, takbir. Imamnya Syekh Sudes, begitu takbir, dia karena Hambali, baca basmalahnya silent, langsung dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah atau ya? Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, mana bayangkan. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashimin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih.
Di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya, masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan? Ketua PBNU mengejar pesawat. Beliau mohon dipamitkan. Kita doakan semoga beliau sehat, lancar, dan yang lebih penting diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang berkah untuk menginspirasi kita semua dengan gagasan-gagasan yang cemerlang ya. Dipersilahkan Gus, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan. Khair insyaallah. Sebelum Gus Yahya meninggalkan ruangan, kami mohon untuk berkenan menerima plakat kenang-kenangan atau cindera mata dari DPW PAN Jawa Timur. Untuk itu kami mohon berkenan kepada saudaraku Rizky Sadik, Ketua DPW PAN Jawa Timur, untuk menyerahkan. Oh ya, baik. Dan sebelum berpisah, kami perkenankan kepada para tokoh hari ini untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Yang di belakang mungkin, monggo silakan ikut berdiri. Turun, 1, 2, 1, 2. Turunan Pak, kameranya turun Pak, kameranya. Dan setelah berfoto bersama, kami mohon kepada Gus Yahya untuk berkenan menerima plakat atau cindera mata yang diserahkan oleh Ketua DPW Partai Amanat Jawa Timur, Saudaraku Ahmad Rizky Sadik. Sekali lagi kita beri aplaus yang meriah untuk Ketua PBNU kita Gus Yahya. Dan kita doakan semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan. Terima kasih sekali lagi telah menyempatkan hadir di sini. Dan selanjutnya akan kembali kita ikuti bersama tausiah dari Ustadz Adi Hidayat. Baik. Kalau tausiah itu kan nggak panjang-panjang ya. Tausiah itu singkat, padat, selesai gitu ya. Supaya masuk ke forum diskusinya. Saya ada 3 poin untuk mengakhiri. Kedua, tadi saya katakan sebetulnya saya riset. Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya. Bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rofa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harakatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harakatnya fathah membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah, masuk sudah ke alam kubur, nasaba,
Lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa. Rofa pas ditarik ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rafa tahlilun, NU menggunakan nasab tahlilan. Dan ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjami atau berikan saja? Kan tuntas babnya gitu ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakkannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyum. Di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh. Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Akil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar 1 Abad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaluddin. Itu teman-teman kita. Pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman, itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Ya, tentu nggak akan sama semuanya. Bab rumah sakit Muhammadiyah, bab kampus Muhammadiyah. Jadi pernah ada yang tanya berapa jumlah kampus Muhammadiyah? 157 kepada Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa di NU nggak ada kampusnya? Kata Kiai Hasyim, santai saja. Ya, selain yang Muhammadiyah punya NU semua itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau ada yang di NU masuk Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah bisa sekolah ke NU. Kalau semua kita saling mengisi, besok-besok insya Allah yang satu lalaran alfiyah, yang satu CDEF GHBC, yang ini kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al musnadin lismi tamizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balana ismun yamjali. Yang ini CDEF GHBC, GHBC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS GIS A, FIS GIS ABCIS DIS E, BCIS DIS F FIS GIS AIS B, FIS AIS B CIS DIS AIS FIS CIS DIS AIS BIS GIS AIS BIS CIS. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu ahlal watan. Itu rumusnya
pakai rumus rojaz. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumus di bahar, Pak. Al-Asma'i ngambil itu jadi sautus sofiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdul muqali. Ditarik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jadi Yalwatan. Yang ingin saya katakan, betapa hebatnya orang tua kita dulu, bukan hanya pakar di bidang fikih, pakar di bidang tata negara, tapi juga pakar di bidang bahasa. Di semua aspek spektrum keilmuan bisa diterjemahkan dalam konteks aplikasi kehidupan. Saya kira itu yang bisa saya antarkan untuk meneruskan gagasan-gagasan Gus Yahya. Tapi di forum ini terakhir saya berkenan untuk menegaskan bahwa dengan adanya NU memasuki abad kedua saat ini, di Surabaya ini, di kota pahlawan ini, saya kira ada narasi hebat yang penting kita sampaikan secara nasional dan internasional. Di tempat ini akan terdapat persatuan antara NU dan Muhammadiyah menuju gagasan ke depan. Terima kasih Pak Zul yang telah memfasilitasi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat, mencerahkan, dan gagasan Islam tengahnya saya kira itu sangat luar biasa dan boleh kita kaji untuk ke depan. Kita tunggu masukan-masukan dan ide-ide cemerlang inspiratif dari para pembicara kita. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.